Halo Sobat, jumpa lagi dengan saya, Dwi Endah Nikmatul Amalia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pesawat Sinar X radiografi umum. Simak baik-baik ya. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, dalam Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018, pesawat Sinar X radiografi umum adalah pesawat Sinar X yang digunakan untuk menghasilkan citra radiografi untuk pemeriksaan umum. Pemeriksaan tersebut biasanya meliputi pemeriksaan dada, panggul, tangan, dan juga kaki. Berikut ini adalah gambar dari pesawat Sinar X radiografi umum. Selanjutnya ada peralatan pengujian pesawat Sinar X radiografi umum. Pertama ada luxmeter untuk uji iluminasi, 2. Kolimator test tool untuk uji kolimasi dan ketegak lurusan berkas Sinar X, 4. X-ray multimeter untuk uji akurasi tegangan, linearitas keluaran radiasi, reproduksibilitas, kualitas berkas atau HVL, informasi dosis pasien, dan AEC. 4. Ada filter aluminium yang digunakan untuk uji kualitas berkas atau HVL. Yang kelima, plat PB atau timbal dengan ketebalan 2-3 mm. Digunakan untuk uji kepojoran tabung. 6. Surveimeter yang juga digunakan untuk uji kepojoran tabung. Yang ketujuh, ada lembaran phantom perspect atau phantom PMMA abdomen untuk uji AEC atau penjejakan dan waktu respon minimum. Dan yang terakhir ada atenuator 21 mm yang digunakan untuk uji AEC atau densitas dan uniformitas. Parameter uji kesesuaian. Yang pertama, uji kolimasi. Meliputi iluminasi. Tujuannya mengukur kecukupan pencahayaan lampu kolimator guna melihat luas lapangan yang digunakan. Peralatannya luxmeter. Berikut adalah protokol yang harus dilakukan. Kriteria lolosnya apabila iluminasi lebih besar sama dengan 100 lux. Perlu diketahui bahwa dalam uji kolimasi ini, kita harus benar-benar memastikan posisi tube housing agar dalam posisi rata atau sejajar dengan menggunakan water pass. Hal ini karena dapat berpengaruh pada kegagalan uji kolimasi jika posisinya tidak tepat. Yang kedua, uji kolimasi dan ketegak lurusan. Tujuannya untuk mengetahui ketepatan ukuran lapangan Sinar X dengan lapangan cahaya lampu kolimator, serta menilai pemusatan penunjuk pusat lapangan kolimasi dengan pusat berkas radiasi. Peralatannya ada kolimator test tool 24 x 30 cm kaset film dan meteran serta water pass. Protokolnya ialah berikut ini. Kriteria lolos uji apabila selisih lapangan kolimasi dengan berkas Sinar X delta Y dan delta X lebih kecil sama dengan 2% SID dan delta X plus delta Y lebih kecil sama dengan 3% SID dan ketegak lurusan berkas Sinar X lebih kecil sama dengan 3 derajat. Untuk uji generator dan tabung. Pertama, ada akurasi tegangan, tujuannya untuk menilai tingkat kesesuaian tegangan tabung dengan pengaturan yang ada. Peralatannya multimeter, meteran, dan water pass. Protokolnya ialah berikut ini. Dikatakan lolos uji apabila memenuhi kriteria deviasi atau error maksimum lebih kecil sama dengan 10%. Kedua, ada akurasi waktu penyinaran yang bertujuan menilai tingkat kesesuaian waktu penyinaran dengan pengaturan yang ada. Peralatan yang digunakan, multimeter yang dapat mengukur waktu penyinaran secara non-invasif. Protokolnya ialah dengan mengikuti langkah berikut ini. Dikatakan lolos uji apabila memenuhi kriteria deviasi atau error maksimum lebih kecil sama dengan 10%. Kemudian ada linearitas. Tujuannya menilai tingkat konsistensi keluaran radiasi pada setiap perubahan MAS. Peralatannya ada dosimeter, meteran,
dan water pass. Protokolnya harus mengikuti langkah berikut ini. Kriteria lolos ujinya apabila CL lebih kecil sama dengan 0,1. Yang keempat, reproduksibilitas. Tujuannya menilai kemampuan kedapat ulangan menghasilkan nilai yang konstan dari eksposi dengan parameter yang konstan. Peralatannya multimeter, meteran, dan water pass. Untuk melakukan uji ini, harus mengikuti protokol sebagai berikut ini. Kriteria lolos ujinya apabila nilai CV lebih kecil sama dengan 0,05 untuk setiap parameter. Yang kelima, pengukuran kualitas berkas atau HVL. Tujuannya menilai kualitas berkas Sinar X dan kecukupan filtrasi dalam menyaring berkas energi rendah. Peralatannya dosimeter, filter aluminium, meteran, dan water pass. Protokolnya dapat dilakukan pengukuran secara langsung jika dosimeter memiliki fitur untuk mengukur HVL secara langsung dan pengukuran tidak langsung apabila menggunakan filter aluminium. Kriteria lolos, HVL lebih besar sama dengan 2,1 mmAl untuk 70 kV dan HVL lebih besar sama dengan 2,3 mmAl untuk 80 kV. Yang keenam, kebocoran tabung. Tujuannya menilai kebocoran radiasi dari wadah tabung sinar X. Peralatannya dosimeter atau surveimeter, meteran, dan plat PB. Protokolnya mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Dikatakan lolos uji apabila memenuhi kriteria laju kebocoran lebih kecil sama dengan 1 mg dalam jangka waktu 1 jam. Yang ketiga ialah uji AEC, meliputi pertama, timer darurat AEC, yang bertujuan untuk memastikan timer darurat berfungsi dengan baik. Peralatannya plat timbal. Protokolnya ialah yang di bawah ini. Kriteria lolos uji apabila time cut off lebih kecil dari 6 sekon dan MAS cut off lebih kecil dari 600 MAS. Yang kedua, densitas standar dan uniformitas AEC. Tujuannya memastikan sensor AEC berfungsi pada semua posisi dan memastikan keseragaman respon dari semua sensor AEC. Peralatannya ada absorber 21 mm AL, attenuator PB, kaset film, dan densitometer. Protokolnya bisa mengikuti langkah berikut ini. Dikatakan lolos uji apabila memenuhi kriteria delta OD lebih kecil sama dengan 0,1, delta EI lebih kecil sama dengan 0,1, dan delta MAS lebih kecil sama dengan 0,2. Untuk uji penjejakan, tujuannya memastikan sensor AEC berfungsi dan menghasilkan citra yang seragam terhadap perubahan KV dan ketebalan pasien. Peralatannya phantom perspect, kaset film atau CR, dan densitometer. Terdapat 3 variasi. Yang pertama, variasi ketebalan pasien. Dengan protokolnya mengikuti langkah berikut ini. Yang kedua ada variasi KV. Langkah-langkahnya ada 4. Dan yang ketiga ada kombinasi tebal dan KVP. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Ketiga variasi tersebut dikatakan lolos apabila memenuhi kriteria berikut ini. Variasi ketebalan phantom. Untuk delta OD lebih kecil sama dengan 0,1 rata-rata atau delta EI lebih kecil sama dengan 0,1 rata-rata. Untuk variasi KVP, delta OD lebih kecil sama dengan 0,15 rata-rata atau delta EI lebih kecil sama dengan 0,15 rata-rata. Dan untuk variasi dengan kombinasi KVP dan ketebalan phantom, apabila delta OD lebih kecil sama dengan 0,2 rata-rata atau delta EI lebih kecil sama dengan 0,2 rata-rata. Yang keempat, waktu respon minimum. Tujuannya
menilai AEC berfungsi dengan baik dengan memastikan waktu respon minimumnya. Peralatannya ada timer digital atau beam analyzer, 6 lembar phantom perspect dengan ukuran 25 cm x 30 cm x 1 cm. Protokolnya mengikuti langkah di bawah ini. Kriteria lolos uji dengan T-respon minimum sama dengan 20 miliskon atau T-respon minimum sama dengan 1-3 miliskon. Demikianlah penjelasan materi tentang pesawat sinar X radiografi umum pada video kali ini. Nantikan video selanjutnya ya. Terima kasih.